Kabar baiknya intuisi itu ada Mm-mm. setiap saat. Mm-mm. Cuman noise di kepala kita lebih banyak. Oke. Berisik Berisik gitu. ya. Karena tadi masih banyak abundance block tadi, masih banyak emosi negatif. Ketika Iya itu iya udah iya benar mulai benar lagi. hilang, intuisi kicks in. Heeh, heeh, Set, heeh. masuk nih dia. Heeh. Oh, diginin aja. Nah, Iya ya. kalau teman-teman sudah tidak punya mental block, intuisi datang, baru yang namanya keajaiban terjadi. Iya iya Baru iya. keinginan besar Anda mulai terwujud satu persatu. Gitu. Karena kalau intuisinya muncul sekarang ketika kita masih punya mental block, Masih banyak noise. nggak kedengeran. Iya. Atau di reject sama bos, Iya. nggak mungkin, enggak lah, kayaknya gitu Iya. nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Terabaikan. Ya, jadi terabaikan gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Oke, kita next. Pertanyaan yang ketiga. Oke, next question ini ya. Ini Next masih di question. perjalanan dan kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yay. Oke. Nah, Kenapa sulit mengingat kebaikan? Ini lagi. Sorry. oh yang tadi belum ke remove Belum berarti. remove. Oke, Oke. lanjut. Next. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Oke. Bagaimana jika saat paling membahagiakan dalam hidup kita berubah menjadi saat paling menyedihkan ketika kita mengingatnya? Apa nih contohnya? Sangat lebar banget. Bagaimana jika saat paling membahagiakan dalam hidup kita berubah menjadi saat paling menyedihkan ketika kita mengingatnya? Saat paling ketika kita mengingatnya, apa dong contohnya? Apa Ini contohnya? luas banget nih. Bisa Iya. jadi mungkin seseorang eh, merasa kalau, wah ini contohnya bisa luas ya, bisa jadi salah Luas. paham ini. Saya nggak paham konteksnya nih. Ini Mm-mm. ini penting nih teman-teman ya. Ketika bertanya perlu berikan konteks. Yes. Gitu. Jangan anggap saya paham semua orang nih sebetulnya. Jadi Jadi coba banyak kita orang tuh. analogikan deh, kita analogikan. Apa kira-kira? Mas Iwan kebayang? Hal sebenarnya itu bahagia tapi menjadi hal yang menjadikan. Sebentar. Oh gini. Oke. Misalkan ya, kita pernah pergi sama orang tua ke tempat yang dia pengen, itu kan hal yang membahagiakan. Oke. Tapi ketika mengingatnya, mungkin orang tua kita udah nggak ada, menjadi hal yang paling Bisa menyedihkan. jadi. Mungkin ya. Ini kita coba ambil konteks gitu. Ya. Nah, itu gimana katanya? Gimana dong kalau itu? Ya nggak apa-apa. Gini, kalau baik berubah jadi buruk, setiap saat kita bisa kembalikan lagi jadi baik. Ini kan konteksnya baik jadi buruk kan Iya. ya. Jadi tadinya indah banget memorinya, terus ketika ngerasain itu hari itu gitu ya, terus mungkin karena ada perubahan status ya kan tadi contohnya, ini bisa sangat luas nih. Terus kita ingat-ingat lagi kejadian itu, sekarang yang muncul bukan happy tapi sedih. Sedihnya. Nah, gini teman-teman, yang namanya peristiwa atau kejadian ya, atau perkataan orang lain atau apapun itu netral. Jadi netral. Oke. Yang memaknai kejadiannya adalah diri kita sendiri. Ini tentang ilmu memberi arti sebetulnya. Jadi kejadian A dulu kita happy, sekarang nginget kejadian A bikin kita sedih. Nah, itu karena ada perubahan atau pergeseran value, pergeseran nilai, pergeseran arti dari kejadian itu terhadap hidup kita. Nah, pergeseran itu sangat mungkin terjadi, teman-teman. Seringkali kita nggak kontrol karena yang memproses bawah sadar kita. Tanda kutip, bawah sadar yang tidak terlatih. Ya. Gitu. Nah, yang perlu dilakukan apa? Ya, teman-teman rilis emosi negatifnya. Karena sedih itu emosi negatif. Sedih itu low energy. Sedih itu drain your energy. Ini penting nih. Gitu. Kita punya produktivitas, ibaratnya kalau mobil nih ya, kayak misalnya nih, ketahuan nih mobil BMW saya ini sekian horsepower. Nah, horsepowernya ini akan dipakai maksimal ketika saya gaspol misalnya. Tapi ketika teman-teman masih dalam keadaan sedih, horsepower Anda itu keambil untuk ngerasain sedih itu, sehingga untuk produktivitas tersisa sisanya. Kan sayang banget kalau misalnya itu terus terjadi. Gitu. Nah, cara yang penting untuk dilakukan adalah bisa teman-teman menggunakan tapping gitu ya. Bisa teman-teman menggunakan meditasi untuk memaafkan misalnya gitu. Atau kalau berhubungan dengan luka finansial, di YouTube ini kita udah bikin. Ada tuh di YouTube Kedamaian ID, teman-teman lihat aja meditasi untuk luka finansial gitu ya, untuk memaafkan. Nah, meditasi untuk memaafkan khusus tentang luka finansial atau money wounds itu akan sangat membantu perasaan sedihnya hilang. Gitu. Yang penting teman-teman sadar betul kalau kejadian itu sebetulnya netral.
Nah, kita yang memaknai kejadian itu menjadi output sedih tadi. I see, Gitu. betul. Nah, itu perlu dinetralin lagi sehingga ketika kita mengingat lagi kejadian itu, oke lah happy-nya mungkin udah berkurang atau nggak ada. At least jangan sedih. Yap. Gitu. Karena Ya, si sedih itu jadi akan memori biasa aja. Karena sedihnya akan drain your energy. Betul, Gitu. betul. Ngabisin baterai. Betul, benar. Gitu. Dan itu memang sering juga sih kita alamin. Jadi kita harus menetralkan ya. Ya, Menetralkan gitu. kita harus menetralkan, minimal teman-teman ngerasain perasaan ikhlas saja udah pasrah. Yes, itu ada memorinya, ada ingatannya, tapi rasanya nggak ada. Yep. Mati rasa. Mati rasa. Gitu. Oke. Di tapping, dilepas, dirilis. Di tapping ya, melalui tapping dan juga atau meditasi untuk memaafkan itu ya. Ya, gitu. Oke. Next pertanyaan. Oke. Next question kita putar. Seru ya Bill. Iya. Banyak banget pertanyaan teman-teman. Pertanyaannya dan juga random dan jadi kita ngebacanya juga apa nih maksudnya nih? Oke. Nih, udah ada. Gimana kita tahu punya luka finansial padahal secara kasat mata hidup kita baik-baik aja? Wow. Ini asik nih. Bagus nih. Pertanyaannya keren nih. Oke. Kalau teman-teman mempertanyakan ini, artinya sebetulnya Anda masih pengen lebih kaya dari hari ini. Kita ngomongin duit. Yap. Gitu. Cuman belum nyampe ke titik level kaya yang teman-teman happy, yang teman-teman mau, yang teman-teman anggap seharusnya gue bisa, gitu. Nah, artinya teman-teman punya luka finansial, kemungkinan. Nah, ini kan masih kemungkinan, makanya pertanyaannya muncul kan. Yes. Kayaknya baik-baik aja, Mas. Tapi ya faktanya nggak sekaya yang saya pengen, berarti ada. Ya. Nah, tanda yang paling gampang yang bisa teman-teman ambil sebagai sebuah acuan adalah kemungkinan besar ini money container Anda bocor atau retak. Gitu. Money container bocor atau retak tuh gini. Energetic money container kita ya, jadi money container tuh bukan kayak brankas gitu ya. Bukan. Tapi ini adalah wadah energi yang diisi oleh uang, oleh status atau money flow atau kondisi finansial Anda. Gitu. Nah, gimana caranya tahu? Teman-teman coba cek. Pernah nggak teman-teman ngerasa ini kok duit gue habis ya, padahal harusnya cukup. Gitu. Atau kok nggak nabung, tapi gue juga nggak foya-foya juga, tapi kok habis ya? Duit gue kemana ya? Nah, kalau ada momen seperti itu dalam hidup Anda, berarti teman-teman punya luka finansial. Punya money container yang retak. Gitu. Dan money container yang retak atau bahkan pecah, teman-teman, itu penyebabnya simple sebetulnya. Karena seringkali kita itu nggak siap dengan rezeki yang besar misalnya. Gitu. Tadinya kita punya mental cash flow atau money flow, duit masuk duit keluar yang sekian, tiba-tiba dapat rezeki gede banget, nggak siap. Nah, itu bisa nggak muat money containernya dan pecah atau retak lah. Gitu. Seperti itu. Atau bisa juga teman-teman ada dalam kondisi di mana teman-teman memang membawa tanpa sadar dari waktu kita kecil. Gitu. Yang namanya luka finansial itu. Nah, luka finansial ini nggak selalu dalam kondisi di mana orang itu susah secara uang loh, Mas Iwan. Gitu. Yes, kalau luka susah secara uang, teman-teman kurang duit mulu gitu ya, duit diharapin datang, takut kalau duitnya hilang, nah itu jelas-jelas luka finansial. Tapi kalau teman-teman merasa enggak kok duit gue cukup, nah coba sekarang dicek kalau mungkin ada luka finansial atau enggaknya itu dengan cara apakah Anda masih selalu merasa harus bekerja keras padahal duitnya udah cukup. Nah, itu dia. Itu juga sama, itu juga luka finansial. Gitu. Jadi kayak ada sih, cukup sih, hidup cukup nyaman kok. Gitu. Making okay money. Gitu. Di atas rata-rata orang mungkin. Tapi kalau ditanya udah kaya belum? Wah, belum. Masih banyak yang lebih kaya dari gue masih harus kerja keras karena nanti takut keadaan besok nggak baik-baik aja. Nah, itu luka finansial. Berarti kan dia harus mendeteksi diri dia sendiri gitu ya. Kalau misalkan harus dicek. Apa ya luka finansial gue gitu. Betul. Karena ketahuannya adalah enggak, gue baik-baik aja, tapi itu ya mendapatkannya masih harus kerja keras banget gitu ya. Oh iya. Masih harus kerja keras banget. Pokoknya gini. Kita rekap simpelnya gini deh. Ketika teman-teman duitnya cukup gitu ya, artinya duit itu bisa datang kapanpun ketika teman-teman butuh, selalu ada gitu ya. Bahkan teman-teman udah jarang ngecek saldo rekening karena teman-teman yakin adalah pasti selalu kalau butuh gitu-gitu. Terus kondisi duit cukup,
kondisi bahagia jadi happy banget, nggak ada syarat, apapun kondisinya happy gitu ya, nggak punya masalah sama sekali gitu ya. Jadi duit banyak, bahagia, dan nggak punya masalah, Iya. maka Anda tidak punya luka finansial. Oh itu, Nah, bukan soal quantity ya, bukan soal quantity, bukan. tapi Sekali lagi ini bukan soal quantity. ketika happy-nya menggunakan uang itu dan dengan baik-baik aja gitu ya. Iya. I see. Gitu. Jadi ini bukan soal jumlah ya teman-teman ya. Ketika teman-teman punya uang dengan cash flow, let's say 10 juta sebulan atau 100 juta sebulan, sama-sama bisa happy. Oke. Sama-sama bisa tidak happy. Gitu. Iya. Tinggal teman-teman perlu memilih state of mind yang happy itu. Gitu. Berarti Jadi kita pilih juga dengan sadar. harus mencari ininya nggak sih Mas? Happy-nya kita gitu ketika Ya. megang uang gitu ya. Oke, menarik. Harus ngerti sumber kebahagiaannya dari mana gitu. Karena gini, mungkin pertanyaan ini juga keluar. Nih saya coba POV ketika saya mengeluarkan pertanyaan ini. Emang gue kurang duit ya? Emang gue kayaknya gue baik-baik aja. Tapi tanpa sadar gue tuh ternyata. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Mendapatkan uang aja masih dengan tergopoh-gopoh gitu loh kalau bahasa orang tua gitu, masih tertati-tati gitu. Berarti itu juga masih ada luka finansial. Masih ada luka finansial. Betul. Iya. Masih ada luka finansial. Iya, bener sih, emang harus Masih dicek ada. sih. Makanya teman-teman perlu ini nih, penting buat teman-teman untuk tahu sebetulnya money type saya itu apa. Oke. Gitu. Teman-teman tuh perlu tahu saya ini tipe apa. Karena tipe spender misalnya sama tipe saver itu behaviornya beda Mas Iwan. Oke. Gitu. Dan ada banyak tipe yang lain gitu kan. Jadi teman-teman perlu tahu nih, kalau di kelas Money Flow Mastery kita dikasih tools khusus buat teman-teman bisa ngetes saya tuh money type-nya apa. Jadi ada pre-test, ada post-test nanti. Wah, sampai Gitu. post-test? Ada post-testnya juga. Berarti emang udah pasti ketahuan gue money Udah type-nya pasti apa? money type-nya apa dan keadaan sebelum ikut kelas gimana. Setelah ikut kelas Money Flow Mastery, teman-teman ada post-test lagi yang terhubung dengan pre-testnya. Jadi teman-teman tahu growth-nya seberapa persen. Gitu. Wah, keren banget. Di kelas Money Flow Mastery itu ada. Jadi teman-teman tahu, oh sebagai seorang money type ini, saya perlu bersikap seperti ini terhadap kehidupan keuangan saya. Gitu. Sehingga teman-teman paham, bukan cuma luka finansial yang perlu disembuhin, tetapi kelanjutan supaya luka itu tidak datang lagi itu harus ngapain. Cara merawat diri kita secara finansial, secara ininya ya, kecerdasan emosional finansialnya lah ya, gitu ya. Itu harus seperti apa? Gitu. Oke. Nah, itu yang perlu diberesin, teman-teman. Oh, itu ada semua di kelas Ada di kelas Money Flow Mastery itu ada. Wih, komplit. Gitu. Oke. Jadi teman-teman itu ya tanda-tandanya punya luka finansial tuh itu. Gitu ya. At least gini lah teman-teman. Teman-teman coba jalanin untuk bisa merilis luka finansial. Kan udah ada nih di YouTube ini juga ya teman-teman. Ada meditasi tentang luka finansial. Teman-teman ulang beberapa kali deh video itu. Teman-teman tonton, teman-teman resapi. Kalau teman-teman masih belum kondisinya uangnya cukup, bahagia, masalah nggak ada, pasti ada luka finansial. Problemnya teman-teman nggak tahu luka finansial saya apa, atau jangan-jangan bingung, sebenarnya saya punya atau enggak sih? Gitu ya. Teman-teman ulang itu. Walaupun nggak ketemu di 2-3 kali pertama nggak apa-apa. Coba meditasinya dulu aja. At least teman-teman kan bisa masuk ke meditative state yang bikin manifestasinya terjadi lebih cepat. Itu keuntungan meditasi. Nah, sisanya siapa tahu ketika teman-teman mencobanya berkali-kali, teman-teman mulai kepikir, oh, jangan-jangan karena kejadian itu. Jangan-jangan karena saya maknain satu perkataan orang yang salah. Jangan-jangan saya kasih nilai kejadian itu sebagai sesuatu yang negatif yang sampai sekarang ternyata belum saya maafin. Nah, itu tuh kadang-kadang muncul dari percobaan berkali-kali. Ini Mas, tadi karena baru dijelasin jadi inget. Enggak. Ini contoh ya teman-teman ya. Enggak, kok baik-baik aja kayaknya. Terus pasti kan dalam hati, tapi masa lu nggak mau lebih kaya? Akan si satu hati lagi akan bilang, antar gue kalau kaya, gue ntar jadi serakah atau jadi sombong. Nah itu kan juga bagian dari mental block. Itu abundance block.
abundance block banget itu. Nah, berarti itu adalah luka, ada luka. Jadi itu juga bisa akhirnya dibersihkan ya, di apa namanya? Yes. Di-clearkan gitu. Oke. Yes, Jadi emang harus betul. melalui beberapa pertanyaan ke diri kita ya. Ya, Gitu. ditanyain. Jadi kita tahu. Ditanyain, direnungkan lagi gitu. I Ya see, teman-teman I see. perlu luangin waktu lah untuk me time lah, tanda kutip ya. Me time dengan point of view teman-teman pengen membangun diri. Jadi memang ini egoisme ya, ini selfish nih. Teman-teman pengen jadi pribadi yang lebih baik, Yap. kan gitu. Yap. Tapi dengan kebaikan versi diri Anda yang baru nanti, teman-teman punya rezeki lebih banyak, berbagi lebih banyak, bermanfaat buat orang lain lebih banyak. Ini kan ngasih high income skill baru, ngasih income gede baru, ngasih value diri yang baru, dan ini butuh memang menyisihkan waktu untuk bisa benar-benar menyempatkan diri untuk bertumbuh ke arah sana. Jadi ya nggak apa-apa. At least di YouTube ini teman-teman tonton sebanyak mungkin video yang kira-kira relate sama apa yang sedang teman-teman rasakan sekarang. Nanti ada pencerahan mudah-mudahan. Betul, betul. Gitu. Wah, asik banget. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi ingin saya fokuskan di satu terakhir gitu Mas Fadli. Mungkin juga karena kita akan sampai dan yang belum dijawab itu akan kita tampung dan akan ditambah lagi dengan yang lain. Oke, gitu. Jadi siap. Satu pertanyaan terakhir. Oke, kita spin. Siapakah pemenangnya? Siapakah pemenangnya? Oke, mungkin umur ya. Kalau sekarang ngeliatnya agak jauh nih. Emang mungkin wujudin keinginan besar, uang, relasi, atau karir gitu ya, dengan energi damai dan tanpa tekanan. Sebentar, kita baca ulang. Emangnya mungkin? Emangnya mungkin wujudin keinginan besar, baik itu uang, relasi, atau juga karir, dengan energi damai dan tanpa tekanan. Waduh, gimana nih Mas Fadli? Enggak. Ya, jadi gini. Keinginan besar kita, teman-teman, itu tetap ada proses do-nya. Ini harus ingat nih ya, teman-teman, ingat lagi rumus yang pernah saya share sama teman-teman. Be dikali do sama dengan have. Nah, keinginan besar itu kan have, ya kan? Nah, yang dimaksud sama teman kita tadi ya, dengan energi, dengan tanpa tekanan, dengan perasaan damai, itu be. Oke, be-nya ya, bukan do ya. Bukan do. Karena do adalah apa yang kita lakukan. Tetap kita perlu melakukan sesuatu. Gitu. Teman-teman nggak bisa berharap punya income ratusan juta per bulan misalnya dengan meditasi doang. Ya nggak bisa dong. Gitu. Nah, puzzle-nya tuh gini, teman-teman perlu melalui perjalanannya memang. Gitu ya. Perjalanan dalam artian gini. Dalam proses kita menginginkan sesuatu, ya teman-teman cobain apa peluang yang mungkin ada, apa yang bisa dikerjain, dan kerjanya keras dulu di awal, enggak apa-apa, gitu. Nah, setelah kerja keras, mulai dapetin hasil, mulai ada income tambahan, mulai ada peningkatan taraf kehidupan, gitu ya. Nah, di situ teman-teman mungkin akan mulai mentok, kok nggak bisa ya, kok nggak dapet ya. Wah, mulailah akhirnya mencoba untuk bisa membangun impian dengan jelas. Oh, mungkin perlu teknik yang lebih baik, perlu skill yang lebih baik, perlu bekerja sama dengan orang yang lebih baik, perlu hire tim yang lebih baik. Gue perlu belajar lagi dari orang yang lebih jago sama gue. Ini semua do. Beda nih, gitu. Tapi B-nya jangan berhenti. Tetap yang namanya merasakan rasa percaya, bahagia, damai dan tenang, energi positif tadi itu terus dilakuin, gitu. Jadi B-nya jalan, do-nya harus jalan. Ini banyak orang salah, do-nya hilang, Mas. Gitu. Mereka nanya, Mas, saya udah manifestasi, udah meditasi, udah tapping, kok rezekinya nggak datang? Nah, itu dia. Nggak bisa. Tetap harus dengan hard work-nya dulu di awal, gitu. Ini di awal saya bilang. Nah, setelah proses itu mulai dapet, puzzle-nya mulai banyak, tetap ada bagian puzzle yang kurang lengkap nantinya. Ini kayaknya harus gini deh. Ini kayaknya harus gini deh. Mulai tuh yang namanya emosi negatif dirilis. Setelah kerja keras, capek, mungkin berujung rasa sedih, rasa kecewa, rasa malesnya muncul. Nah, itu mulai di-tapping. Jadi tetap kerja, tapi mulai hilangkan emosi negatif. Nah, setelah emosi negatifnya hilang, noise di kepala hilang, baru intuisi muncul. Oh, gitu. Berarti itu ketutup sama noise di kepala kita sendiri ya? Noise di kepala kita. Jadi kenapa teman-teman nggak atau kesulitan nyari intuisi? Karena intuisi itu ada. Nih kabar baiknya intuisi itu ada setiap saat. Cuman noise di kepala kita lebih banyak. Berisik ya. Gitu. Karena tadi masih banyak abundance block tadi, masih banyak emosi negatif. Ketika itu udah mulai hilang, intuisi kicks in. Masuk nih dia. Oh, diginin aja. Nah, kalau teman-teman sudah tidak punya mental block, intuisi datang baru
yang namanya keajaiban terjadi. Iya. Baru keinginan besar Anda mulai terwujud satu persatu. Gitu. Karena kalau intuisinya muncul sekarang ketika kita masih punya mental block, masih banyak noise. nggak kedengeran. Iya. Atau di reject. Iya. Nggak mungkin, enggak lah, kayaknya gitu nggak mungkin lah, nggak bisa lah. Terabaikan. Ya, jadi terabaikan gitu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi tetap jadi versi terbaik diri Anda dulu secara fisik gitu ya. Muncul dalam prosesnya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa raga gitu, sambil tetap meyakini keinginannya bisa terwujud, menenangkan hati gitu kan, merasakan bahagia. Jadi dua-duanya jalan. Ingat, be dikali do sama dengan have. Jadi do-nya harus ada. Kalau enggak, berapapun pengali be-nya, kalau do-nya 0, have-nya 0. Ya, tapi kan di sini juga dia kan bicara tentang apa namanya, kalau saya melakukan apa namanya, dari kata damainya. Emang kalau dengan damai aja uang akan datang gitu. Berarti kan di sini yang dia harus pahami adalah B-nya juga digedein. Ya, B-nya gitu. digedein ya. Karena betul. bicara tentang gini Mas Fat. Kita kan di kehidupan kita gitu ya. Oke. Hanya punya dalam seminggu tuh 7/24 gitu. Akan hard work apa gitu untuk menaiki itu gitu loh. Paling kan cuma kayak dikali 2 lah gitu kalau misalkan apa namanya, kerja yang lebih keras gitu. Nah, itu gimana tuh untuk melup mencapai impian kita lebih cepat? Ya, dengan 3 hal yang kita share ke teman-teman semua untuk naikin B itu tadi. Jadi teman-teman lepas abundance block, teman-teman upgrade identitas, teman-teman sesering mungkin masuk ke dalam meditative state. Oke. Gitu. Jadi abundance block teman-teman udah tahu mungkin kan, mental block yang berhubungan dengan rezeki itu sebutannya abundance block. Teman-teman rilis, teman-teman meditasi hilangin itu, teman-teman tapping dengan yang diajarin di Kedamaian ID. Ada banyak banget contohnya di Instagram kita ya teman-teman. Itu juga bisa teman-teman ambil sebagai sebuah contoh kasus gitu. Teman-teman lihat aja tuh di bawah ada di Instagram kita kedamaian.id ya. Itu banyak contohnya tuh untuk bisa melepas abundance block seperti apa dengan berbagai point of view. Nah, setelah itu upgrade identitas, teman-teman bisa dengan meditasi upgrade identitas, bisa juga teman-teman dengan mempertanyakan, kenapa ya saya kok kaya, kenapa saya kok gampang dapat duit gitu, kenapa saya kok jago melipat gandakan uang misalnya. Nah, kenapanya diganti pertanyaannya dengan pertanyaan positif yang Anda inginkan walaupun belum terjadi. Gitu. Nah, yang ketiga baru akses meditative state atau alter state gitu. Atau alpha brainwave, banyak beda-beda sebutannya gitu ya. Intinya Anda relaksasi, Anda ya tadi itu yang ditanya teman kita. Dengan energi positif, dengan perasaan tenang dan damai. Nah, itu meditative state. Jadi jangan sebelah langkahnya. Perlu dilakuin 3 langkah, tiga-tiganya, baru nanti keajaiban terjadi. Sambil tetap do-nya juga. Jadi kalau gede dikali gede, wah multiply jadinya. Gitu. Karena kan tadi kan yang Mas Fadli jelaskan adalah tingkatkan do-nya gitu. Jangan hanya be-nya. Nah, mungkin ada juga banyak orang gitu ya, do-nya kayaknya udah gembos gitu ya. Tapi dia B-nya ini yang apa namanya yang sangat kurang gitu. Jadi komplit ini nih. jauh lebih gampang sebetulnya. Kalau teman-teman do-nya udah maksimal banget, makanya banyak orang ketika hadir ke seminar Unlocking Abundance-nya kita atau beli workshop Tap into Your Peace-nya kita, ketika dia sudah do-nya banyak banget, baru belajar beberapa kali ngelepas abundance block-nya, keajaiban langsung terjadi. Oh, itu karena dia. Puzzle-nya cuman kurang di meditasi. Di meditasinya. Cuman kurang di afirmasinya atau apa namanya tappingnya aja misalnya. Jadi baru tapping beberapa kasus, meditasi beberapa kali, langsung ada kejadian-kejadian besar yang terjadi dan itu bisa bikin rezeki dia datang dengan melimpah gitu. Itu bedanya. Nah, itu lebih gampang. Yang susah kan adalah ketika do-nya aja masih minim, itu dia tapi meditasi terus. Nah, nggak bisa. Itu dia. Jangan. Nggak ada gunanya. Bener. Teman-teman meditasi berjam-jam nggak ada gunanya kalau teman-teman tidak action terhadap peluang yang datang. Iya juga, bener lagi. Kerja keras, ya nggak ada gunanya. Itu karena mungkin juga banyak orang berpikir dengan meditasi aja menjadi apa namanya jalan tol ataupun shortcut untuk ini banyak yang salah paham. Iya, serius. itu banyak salah. Makanya pertanyaan ini juga muncul jadinya kan karena yes. tadi nggak bisa. Jawabannya bukan yang nggak bisa, tapi sebelah doang itu ngelakuinnya. Gitu. Pincang. Jadi pincang dia, nggak lengkap puzzle-nya. Oke, Mas Fadli, ini kita udah keluar tol dan kita sepertinya hampir sampai. Dan teman-teman thank you banget yang udah nonton sampai menit sekarang gitu ya. Semoga ilmunya dapat semua dan saya mendapat beberapa poin yang sangat
oke sebenarnya mungkin nanti kita akan rekap lagi. Dan ini thank you banget Mas Fadli, dan kita akan sering sih kayaknya kayak gini nih. Boleh. Teman-teman juga boleh input pertanyaan di Iya. kolom komentar. Kalau Oh. ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan pribadi yang nggak berhubungan pun nggak apa-apa. Mm-mm. Nanti ini kita bikin jadi kayak gini lagi supaya asik ya. Jadi Iya, iya. teman-teman bisa nanya apapun lah sama kita. Dan kitanya juga kan lagi jalan gini, daripada kita bengong-bengong, ada pertanyaan, ada kegiatan. Betul, betul. Karena kan kalaupun nggak direkam kan tetap kita ngobrol dan Betul, kadang-kadang ngobrol. ada dagingnya kan gitu Iya, ya. benar. Mendingan sekalian di-share buat Ini teman-teman. kita share sekaligus, bener. Aduh, thank you banget Mas Fadli. Oke, Kita sama-sama. udah Thank mau you, Mas Iwan. sampai. Ini jadi teman-teman, terima kasih sekali lagi udah nonton sampai menit sekarang, dan sampai lagi ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Dadah.